Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Bu Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang reptil. Seperti halnya mamalia, reptil juga mempunyai jenis dan macam yang beragam. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Ular merupakan salah satu reptil yang luar biasa, yang juga dapat menjadi predator paling ditakuti di habitatnya. Demikian pula dengan buaya dan komodo. Untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Ibu Guru banggakan. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki ciri khas utama berupa kulit yang bersisik atau berplak. Hewan reptil bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan bertelur atau disebut ovipar, dan ada juga yang melahirkan atau ovovivipar. Mereka tersebar di berbagai habitat, mulai dari daratan, air tawar, hingga laut. Dan beberapa spesies reptil bahkan mampu beradaptasi di berbagai lingkungan ekstrem. Berikut ini adalah ciri-ciri hewan reptil. 1. Kulit bersisik atau berplak. Kulit reptil ditutupi oleh sisik atau plak keras yang berfungsi untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan, melindungi tubuh, dan membantu bergerak. 2. Berdarah dingin atau disebut ektotermik, reptil mengatur suhu tubuhnya berdasarkan suhu lingkungan. Mereka sering berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuh. 3. Bernapas dengan paru-paru. Semua reptil bernapas dengan paru-paru, termasuk reptil air seperti kura-kura dan buaya yang harus muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. 4. Bertelur atau melahirkan anak. Kebanyakan reptil bertelur atau ovipar dengan telur yang bercangkang keras atau lunak. Tetapi beberapa seperti ular tertentu bersifat ovovivipar, yaitu melahirkan anak setelah telur menetas di dalam tubuh. 5. Metabolisme lambat. Reptil memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dibandingkan hewan berdarah panas, sehingga mereka tidak memerlukan makanan dalam jumlah besar dan dapat bertahan lebih lama tanpa makan. Macam-macam reptil. Reptil dikelompokkan menjadi beberapa ordo utama, yaitu Squamata, Crocodilia, Testudinata atau Chelonia, dan Rhynchocephalia. 1. Ordo Squamata. Contoh: ular, kadal, iguana, komodo. Ciri-ciri ordo ini adalah kelompok reptil terbesar, mencakup ular dan kadal. Mereka memiliki tubuh fleksibel dengan lidah bercabang yang berfungsi sebagai alat penciuman. 2. Ordo Crocodilia. Contoh: buaya, aligator, gavial. Ciri ordo ini mencakup buaya dan kerabatnya, yang umumnya hidup di habitat perairan seperti sungai, rawa, atau danau. Tubuh mereka besar, dengan rahang kuat dan gigi yang tajam. 3. Ordo Testudinata atau Chelonia. Contoh: kura-kura darat, penyu, labi-labi. Ciri memiliki cangkang keras sebagai pelindung tubuh yang terdiri dari bagian atas atau karapas, dan bawah atau plastron. Ada yang hidup di darat misalnya kura-kura, dan di air seperti misalnya penyu. 4. Ordo Rhynchocephalia. Contoh: tuatara atau hewan langka dari Selandia Baru. Ciri kelompok ini hanya memiliki satu spesies hidup, yaitu tuatara, yang mirip dengan kadal namun memiliki struktur anatomi dan evolusi berbeda. Ordo ini sangat tua dan langka. Contoh hewan reptil berdasarkan jenisnya. 1. Kadal, cicak, bunglon, tokek, iguana, komodo. 2. Ular, kobra, piton, ular sanca, ular derik, ular laut. 3. Buaya, buaya muara, aligator, gavial. 4. Kura-kura dan penyu, kura-kura darat, penyu hijau, labi-labi. Peran dan keunikan reptil di ekosistem. Reptil memiliki peran penting dalam ekosistem, termasuk sebagai pengendali populasi hama, penyeimbang rantai makanan, serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem air dan darat. Mereka juga memiliki keunikan biologis, seperti kemampuan beberapa spesies untuk regenerasi ekor atau kemampuan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Lalu bagaimana dengan ular? Ular merupakan salah satu kelompok reptil yang paling beragam dengan berbagai jenis yang tersebar di seluruh dunia, kecuali di wilayah kutub. Berdasarkan habitatnya, ular dapat ditemukan di daratan, hutan, padang rumput, rawa, dan bahkan laut. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis ular dan habitatnya. 1. Ular darat. Ular darat hidup di daratan seperti hutan,
padang rumput, perkebunan, dan lingkungan kering. Mereka banyak ditemukan di daerah tropis hingga subtropis. Contoh, ular kobra ditemukan di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Hidup di daerah hutan, ladang, atau kebun. Kobra terkenal dengan kemampuan untuk mengembangkan lehernya saat merasa terancam. Ular sanca atau piton hidup di Asia, Afrika, dan Australia, banyak ditemukan di hutan, padang rumput, atau wilayah dekat perairan. Ular derik atau rattlesnake banyak ditemukan di Amerika Utara dan Amerika Selatan, hidup di padang rumput, gurun, atau area berbatu. Ular ini memiliki ciri khas ekor yang dapat berbunyi saat digetarkan. 2. Ular hutan. Ular hutan hidup di daerah yang memiliki vegetasi lebat seperti hutan tropis, hutan hujan, dan hutan lebat lainnya. Mereka biasanya sangat tergantung pada pepohonan atau semak-semak yang ada di habitat ini. Contoh, ular hijau atau green pit viper hidup di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Biasanya di hutan-hutan tropis dan cenderung hidup di pepohonan atau semak. Ular king cobra tersebar di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ular berbisa terbesar ini hidup di hutan hujan tropis dan lahan basah. Ular boa constrictor banyak ditemukan di hutan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan, hidup di pohon atau di tanah. 3. Ular padang pasir. Ular padang pasir biasanya hidup di wilayah kering dan berpasir, seperti gurun atau semak-semak rendah. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrem dan biasanya aktif pada malam hari atau nokturnal untuk menghindari panas siang hari. Contoh, ular sidewinder banyak ditemukan di Amerika Serikat bagian barat dan Meksiko. Ular ini bergerak dengan cara melingkar untuk memudahkan perjalanan di atas pasir. Ular kobra padang pasir ditemukan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, hidup di area gurun dan semak-semak kering. Ular karpet atau carpet viper tersebar di Afrika dan Asia Barat Daya, hidup di padang pasir dan daerah kering. 4. Ular rawa dan daerah berair. Ular rawa biasanya ditemukan di daerah berair seperti rawa, sungai, danau, dan daerah berlumpur. Mereka beradaptasi dengan baik untuk berburu di air dan beberapa bahkan mampu menahan napas di dalam air untuk waktu yang cukup lama. Contoh, ular anaconda banyak ditemukan di Amerika Selatan, terutama di Amazon. Ular ini hidup di rawa, sungai, dan danau, serta terkenal sebagai ular terbesar di dunia. Ular air cincin emas banyak ditemukan di Asia Tenggara, hidup di daerah berair seperti sungai, rawa, atau kolam. Ular air berbisa atau water moccasin atau cottonmouth hidup di Amerika Serikat bagian tenggara di rawa-rawa, sungai, dan danau. 5. Ular laut. Ular laut adalah jenis ular yang sepenuhnya hidup di laut. Mereka memiliki kemampuan adaptasi khusus untuk berenang dan sebagian besar bernafas di permukaan air. Contoh, ular laut belcher ditemukan di perairan Samudra Pasifik, khususnya di sekitar Asia Tenggara dan Australia. Ini adalah salah satu ular laut paling berbisa. Ular laut olive atau olive sea snake banyak ditemukan di perairan Australia dan Papua Nugini. Mereka hidup di terumbu karang dan area pesisir. Ular laut eel-like atau sekraid tersebar di perairan Indo-Pasifik, hidup di dekat terumbu karang dan daerah pesisir, serta sering kembali ke darat untuk bertelur. 6. Ular pohon. Ular pohon adalah jenis ular yang hidup di pepohonan dan sangat bergantung pada lingkungan arboreal atau tempat hidup di atas pohon. Mereka memiliki tubuh yang ringan dan fleksibel untuk memanjat pohon. Contoh, ular viper pohon banyak ditemukan di Afrika dan Asia Tenggara dengan warna cerah yang membantu mereka berkamuflase di antara dedaunan. Ular manggis ditemukan di Indonesia dan Filipina. Ular ini hidup di pepohonan dan semak-semak. Ular pohon hijau atau green tree python banyak ditemukan di Papua dan Australia Utara. Ular ini hidup di hutan hujan dan sering terlihat menggantung di pepohonan. Ular beradaptasi dengan berbagai macam habitat di seluruh dunia, dan setiap spesies memiliki ciri khusus yang membantu mereka bertahan di lingkungan mereka masing-masing. Keanekaragaman ular mencakup berbagai cara berburu, pola makan, serta kemampuan adaptasi di lingkungan tertentu, menjadikan mereka kelompok reptil yang luar biasa kompleks dan menarik. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian.
serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.